semuanya, baiklah sekarang kita akan membahas tentang kredit. Di mana tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu pengertian kredit, yang kedua tujuan kredit, yang ketiga fungsi kredit, dan yang keempat yaitu unsur-unsur kredit, yang kelima jenis-jenis kredit. Kemudian yang keenam yaitu prinsip-prinsip pemberian kredit, yang ketujuh aspek-aspek penilaian kredit, yang kedelapan prosedur pemberian kredit, yang kesembilan penyebab kredit macet, kemudian yang terakhir yaitu penyelesaian kredit macet. Apa itu kredit? Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Selanjutnya tujuan kredit. Tujuan kredit yang pertama itu mencari keuntungan, di mana hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima nasabah bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan. Kemudian yang kedua yaitu membantu pemerintah, di mana semakin banyak kredit, maka semakin banyak juga dana untuk peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor real. Dan yang ketiga yaitu membantu usaha nasabah. Membantu nasabah yang memerlukan dana modal kerja atau konsumsi. Kemudian selanjutnya fungsi kredit. Yang pertama meningkatkan daya guna uang, yang kedua meningkatkan peredaran uang, memotivasi kemajuan usaha, meningkatkan daya guna barang produksi, meningkatkan stabilitas ekonomi, dan yang terakhir merevolusi pola pikir masyarakat Indonesia. Selanjutnya unsur-unsur kredit. Yang pertama kepercayaan, yang kedua kesepakatan, yang ketiga jangka waktu, yang keempat resiko, dan yang terakhir balas jasa. Kemudian selanjutnya jenis-jenis kredit. Yang pertama yaitu kredit investasi adalah kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan kepada nasabah untuk pembelian barang dan modal jasa guna rehabilitasi, pendirian usaha baru, yang pelunasan dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai. Kemudian yang kedua yaitu kredit usaha rakyat atau KUR adalah program pembiayaan atau kredit bersubsidi pemerintah dengan bunga rendah yang 100% dananya milik bank atau lembaga keuangan bukan bank penyalur KUR dan disalurkan dalam bentuk dana keperluan modal kerja serta investasi. Kemudian yang ketiga kredit modal kerja atau KMK adalah fasilitas kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dan atau kebutuhan modal kerja yang bersifat khusus seperti untuk membiayai inventori, piutang, proyek atau kebutuhan khusus lainnya. Selanjutnya yaitu kredit perumahan adalah suatu fasilitas kredit yang diberikan oleh perbankan kepada para nasabah perorangan yang akan membeli atau memperbaiki rumah. Selanjutnya yaitu kredit kendaraan bermotor adalah kredit konsumer yang diberikan kepada perseorangan untuk membiayai kepemilikan kendaraan roda 2 atau roda 4 kecuali truk, baik kendaraan baru maupun bekas. Selanjutnya yaitu kredit rekening koran adalah layanan pinjaman yang diberikan perbankan ke nasabah atau debitur dengan plafon tertentu dan diberlakukan suku bunga berdasarkan dana yang dipergunakan. Kemudian selanjutnya instrumen loan adalah jenis pinjaman di mana kamu bisa meminjam sejumlah uang tertentu dan melunasi secara bertahap dalam cicilan bulanan. Selanjutnya kredit dengan jaminan adalah kredit yang mewajibkan nasabah untuk menyerahkan jaminan kepada pihak bank. Kredit dengan jaminan akan mendapatkan berbagai kemudahan melalui program pinjaman dengan jaminan, seperti suku bunga yang kecil dan tenor pembayaran lebih panjang. Selanjutnya, kredit tanpa agunan atau KTA
adalah kredit yang diberikan bank dalam bentuk uang tunai yang dapat diperoleh tanpa memberikan agunan. Selanjutnya, prinsip-prinsip pemberian kredit atau 5C. Yang pertama yaitu capacity, merupakan kemampuan pihak debitur untuk melunasi kredit yang diajukan. Yang kedua yaitu kolateral, merupakan jaminan yang akan diserahkan pada pihak bank. Yang ketiga yaitu karakter. Karakter sebenarnya menjadi kriteria awal yang akan dinilai. Yang keempat, kapital. Kapital khususnya merupakan kriteria bagi nasabah yang mengajukan kredit usaha. Dan yang terakhir yaitu kondisi. Merupakan kondisi ekonomi pihak pengaju kredit. Kondisi ekonomi ini dapat menjadi acuan apakah seseorang mampu membayar kredit yang diberikan oleh pihak bank. Kemudian selanjutnya prinsip-prinsip pemberian kredit atau 7P. Yang pertama yaitu purpose, yang kedua personality, yang ketiga payment, yang keempat party, yang kelima prospek, dan yang terakhir profitability dan proteksi. Subtopik selanjutnya yaitu aspek-aspek penilaian kredit. Yang pertama yaitu aspek hukum atau yuridis. Dalam aspek ini yang kita nilai adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Penilaian dimulai dari meneliti keabsahan dan kesempurnaan akte pendirian perusahaan, pemilikannya, dan besarnya modal masing-masing pemilik. Selanjutnya, aspek pasar dan pemasaran. Dalam aspek ini yang kita nilai adalah besar kecilnya permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan di masa yang akan datang, sehingga diketahui prospek pemasaran produk tersebut. Selanjutnya, aspek keuangan, di mana aspek yang dinilai adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaannya dana tersebut. Di samping itu, hendaknya dibuatkan cash flow keuangan perusahaan. Selanjutnya, aspek teknis dan operasi, merupakan aspek yang membahas masalah yang berkaitan dengan produksi, lokasi, dan layout, seperti kapasitas mesin yang digunakan. Aspek yang selanjutnya adalah aspek manajemen, di mana aspek ini digunakan untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki, serta latar belakang pendidikan dan pengalaman sumber daya manusianya. Aspek selanjutnya yaitu aspek sosial atau ekonomi, adalah menganalisis dampaknya yang ditimbulkan akibat adanya proyek terhadap perekonomian masyarakat dan sosial masyarakat secara umum, seperti mengurangi ekspor barang atau sebaliknya mengurangi ketergantungan terhadap impor, mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, menyediakan tersedia sarana dan prasarana, dan yang terakhir membuka isolasi daerah tertentu. Topik pembahasan selanjutnya yaitu prosedur pemberian kredit. Yang pertama yaitu pengajuan permohonan atau aplikasi kredit. Dalam pengajuan permohonan atau aplikasi kredit, oleh perusahaan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu profil perusahaan beserta pengurusnya. Yang kedua yaitu tujuan dan manfaat kredit. Yang ketiga yaitu besarnya kredit dan jangka waktu. Yang keempat, pelunasan kredit. Yang kelima, cara pengembalian kredit. Dan yang terakhir, anggunan atau jaminan kredit. Selanjutnya, penelitian berkas kredit. Penelitian berkas pinjaman tujuannya untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar, termasuk menyelidiki keabsahan berkas tersebut. Prosedur selanjutnya yaitu wawancara awal. Wawancara awal merupakan penyidikan kepada calon nasabah dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk meyakinkan bank apakah berkas-berkas tersebut sesuai dengan dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Prosedur selanjutnya yaitu on the spot. On the spot ini merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil on the spot dicocokkan dengan wawancara hasil 1. Pada saat melakukan on the spot, hendaknya jangan diberitahu kepada nasabah, sehingga apa yang kita lihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
Selanjutnya, wawancara kedua. Wawancara kedua merupakan kegiatan perbaikan berkas jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara awal dicocokkan dengan saat on the spot. Apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran? Selanjutnya, keputusan atas permohonan kredit. Keputusan kredit dalam hal ini adalah untuk menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak. Jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya keputusan kredit yang akan diumumkan mencakup yang pertama, jumlah uang yang diterima, yang kedua, jangka waktu kredit, yang ketiga, biaya-biaya yang harus dibayar, dan yang keempat, waktu pencairan kredit. Prosedur selanjutnya itu persetujuan permohonan kredit. Persetujuan permohonan kredit adalah keputusan bank untuk mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon nasabah. Untuk melindungi kepentingan bank dalam pelaksanaan persetujuan tersebut, maka biasanya ditegaskan terlebih dahulu syarat-syarat fasilitas kredit dan prosedur yang harus ditempuh oleh nasabah. Selanjutnya, realisasi kredit. Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan akad kredit dan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Selanjutnya, penguluran atau penarikan dana kredit. Penyaluran atau penarikan dana adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit, yaitu sekaligus atau secara bertahap. Kemudian, topik selanjutnya yaitu penyebab kredit macet. Dalam penyebab kredit macet ini ada dua faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal, di mana faktor yang pertama, analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit. Yang kedua, adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan. Yang ketiga yaitu keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat. Yang keempat yaitu campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, direktur bank, sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit. Yang terakhir yaitu kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur. Selanjutnya, faktor eksternal. Yang pertama, nasabah sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank. Yang kedua, debitur melakukan ekspansi terlalu besar sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Yang ketiga, penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan atau side streaming. Topik yang terakhir yaitu penyelesaian kredit macet. Yang pertama yaitu rescoding, merupakan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit macet dengan penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang memiliki itikat baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran bunga dengan jadwal yang telah diperjanjikan. Selanjutnya, restructuring adalah upaya yang dilakukan dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit, misalnya dengan menambah jumlah kredit. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang kredit. Semoga teman-teman yang menonton video ini dapat mengerti tentang kredit. Sekian, terima kasih.